Ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Masih kuat puasa kan? Atau yang sebelumnya udah ada yang belum? Ya, aman berarti. Sebelum itu saya absen dulu ya. Aditya Putri, Aditya Nur, kenapa? Ahmad Yuzan, Alfa Nisya, Alfian Cahyo, Alvin Asmi, Ibas masuk ya? Alicia Safif, izin. Arya Suha, Rafa, Edgar Ramadan, Virus Azalfa, Fatima Ardiana, Imam Rizky. Kenapa? Izdihar Galen, Janeta Cuita Amelia, Maulana Dimas, Maulidia Mirza Arna. Kenapa? Muhammad Arsyad Arsyad, Muhammad Akbar, Muhammad Farhan, Muhammad Fawaz, Muhammad Salman, Nafisa Rahma, Najwa Adelia, Naswa Regina, Rahmat Bagus, Ridwan Albayaki, Satria Rizki, Sepsian, Selina William. Nggak masuk? Masuk di sini ya. Silmi, jadi di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 3 mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang kenapa kok telat? Silakan dulu. Jadi sebelum kita mempelajari materi hari ini, sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi looping dan kondisi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi basic. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan apresiasi dulu. Coba lihat di layar ini. Ini gambar apa? Lampu jalan saya ya. Ada yang belum pernah lihat? Oke, pernah lihat semua ya. Selanjutnya, bagaimana ini lampu bisa nyala di jalan raya? Apakah
itu nyala sendiri atau ada orang yang menghidupkan? Nyala sendiri, otomatis. Kalau malam ya atau gelap. Jadi di lampu penerangan jalan raya ini ada suatu sensor. Sensor itu mendeteksi atau merasakan lingkungan sekitarnya. Apabila itu terjadi perubahan lingkungan seperti dari yang terang ke gelap, maka lampu itu akan nyala. Sama juga di pemrograman kita nanti sensing. Jadi sensing itu merupakan sensor yang mana kita menentukan program kita akan mendeteksi apa, terus selanjutnya maka program itu akan melaksanakan perintah apa. Jadi kayak sebagai acuan sebelum program itu menjalankan perintahnya. Jadi seperti itu ya untuk ini sensing. Selanjutnya kita masuk ke materi sensing. Untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Jadi kalian ini akan memahami fungsi-fungsi sensing pada pemrograman Scratch. Selanjutnya kalian akan membuat suatu pemrograman blok di Scratch ini dengan menggunakan fungsi atau kategori blok pada sensing. Oke, selanjutnya kalian bisa login terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan praktik yang mana kita nanti akan membuat animasi yang menarik ya. Jadi untuk goalsnya atau untuk tujuan dari kita belajar hari ini, kita membuat animasi. Sinyalnya di sini. Jadi di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 3 mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang kenapa kok telat? Silakan dulu. Jadi sebelum kita mempelajari materi hari ini, sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi looping dan kondisi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi sensing. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan apresiasi dulu. Coba lihat di layar ini. Ini gambar apa? Lampu jalan saya ya. Ada yang belum pernah lihat? Oke, pernah lihat semua ya. Bagaimana ini lampu bisa nyala ketika di jalan raya? Apakah itu nyala sendiri atau ada orang yang menghidupkan? Nyala sendiri, otomatis. Kalau malam ya atau gelap. Jadi di lampu penerangan jalan raya ini ada suatu sensor. Sensor itu mendeteksi atau merasakan lingkungan sekitarnya. Apabila itu terjadi perubahan lingkungan seperti dari yang terang ke gelap, maka lampu itu akan nyala. Sama juga di pemrograman kita nanti sensing. Jadi sensing itu merupakan sensor yang mana kita menentukan program kita akan mendeteksi apa, terus selanjutnya maka program itu akan melaksanakan perintah apa. Jadi kayak sebagai acuan sebelum program itu menjalankan perintahnya. Jadi seperti itu ya untuk
ini sensing. Selanjutnya kita masuk ke materi sensing. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Jadi kalian ini akan memahami fungsi-fungsi sensing pada pemrograman Scratch. Selanjutnya kalian akan membuat suatu pemrograman blok di Scratch ini dengan menggunakan fungsi atau kategori blok pada sensing. Oke, selanjutnya kalian bisa login terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan praktik yang mana kita nanti akan membuat animasi yang menarik ya. Jadi untuk goalsnya atau untuk tujuan dari kita belajar hari ini, kita membuat animasi. Sinyalnya juga ya. Jadi di pertemuan kita kali ini kita nanti akan membuat animasi. Animasinya ini animasi kucing yang dikejar anjing. Ini sebenarnya di animasi ini si anjing itu ketika dia menyentuh si kucing dia akan menggonggong. Tapi sepertinya speakernya agak bermasalah di laptop saya. Terus kalau kucing ini bersentuhan dengan anjing maka kucing ini akan berganti warna. Silakan berganti lagi. Tolong perhatiannya sebentar. Di video tadi kan ada dua objek ya, kucing sama anjing. Jadi kita buat objek kedua dulu, kita buat anjing. Kita buatnya di sini. Tambah sprite, kita cari yang namanya anjing. Pakainya yang ini ya untuk dua. Terus kalian nanti letakkan sesuai tempatnya. Untuk ukurannya kita kecilin ke 80. Ukurannya ini kita kecilkan ke 80. Untuk kucing sama anjingnya. Selanjutnya, tadi kan di video lokasinya di lapangan kan. Kita cari lapangannya di add backdrop. Kalian pilih yang outdoors. Terus kalian pilih playing field. Oke. Selanjutnya, ketika kita pertama kali membuat suatu objek, kita kan harus buat ininya dulu. Bagaimana kita nanti akan menjalankan si objeknya. Kita buat eventnya dulu, kita pakai bendera. Selanjutnya, kita mau kucingnya ini berjalan secara terus menerus. Kita pakai yang kemarin kita pelajari, pakai forever.
Apa? Iya, ditulis nama masing-masing. Jangan ini udah ya. Coba. Salah. Yo, objeknya kali. Dua teman. Ini untuk peletakannya jangan lupa kalian ini agak nempel ya. Jadi kalau kalian misal jaraknya jauh ini kan nggak mungkin bersentuhan kan. Jadi biar tahu itu kalau bersentuhan bisa, kalian lokasinya harus yang sesuai ya. Kalau kayak gini kan kayak cuma lewat semua, nggak kejar-kejaran. Mana? Kalian belum selesai? Tapi sudah selesai. Jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kita refleksi dulu. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Yang bikin seru apa? Karena seru. Karena seru. Alasannya apa? Seru ya, bisa buat animasi yang nanti kejar-kejaran. Ya. Terus untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, coba. Jadi selama kegiatan pembelajaran hari ini apa saja yang kamu pelajari? Terus yang tadi yang buat agar bisa kedap-kedip kelap kulit itu pakai sensor. Jadi sensornya pakai apa? Ya kan, kalau kerjanya di sensornya dia apa? Terus kamu yuk. Jadi yang kamu pelajari hari ini tentang apa saja? Ya, terus Animasi. tadi sudah bisa kan? Kamu kan sudah bisa, kamu tadi kan juga ketemu kamu. Jadi yang kamu pelajari tentang sensor tadi gimana? Dari sini yang bagian sensor itu yang mana? Ayo. Yang warna apa? Tulisannya apa? Yang namanya apa? Coding. Itu kenapa kok? Jawab. Berarti kalau sensornya nggak kena anjing, berarti nggak jalan ya. Jadi untuk kesimpulan pada kegiatan ini, kalian telah mempelajari
blok pemrograman, khususnya sensing. Di sensing ini kalian juga menerapkan blok kode dari perulangan dan cabangan. Perulangan ini bisa ditandai dengan adanya blok kode forever. Yang ini, yang kedua ini perulangan. Selanjutnya kondisi yang kalian gunakan ini bisa ditandai pada blok kode yang namanya ini. Terus untuk sensor ini kalian letakkan di yang kondisi tadi. Kalian sensor dengan kondisinya ketika yang kucing ini menyentuh si anjing, maka akan di jalan, maka akan warnanya ini berubah. Dan ketika jika tidak bertabrakan atau menyentuh si anjing, maka warnanya tetap. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ini di pertemuan ketiga Bagitma. Ini materinya sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita ulang aja. Jadi ulangannya itu ya nanti kita bisa di kuisis atau yang lainnya. Jadi kalian mengerjakannya tetap di komputer. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan.